RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Marketing asuransi deh. Broker. Ya. Udah nggak usah. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu mendingan bapak meraktekin ilmunya Allah aja. Jadi marketingnya Allah aja. Jadi multi level marketingnya Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Tapi kan kalau orang nggak usaha nanti dari mana uangnya? Kan namanya kalau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, nggak usaha. Duitnya dari mana? Lo cerita. Imam Syafi'i sama? Coba cerita. Iya, rezeki itu ada yang Dicari, ada dan yang mencari. Ada yang mencari. Rezekinya nyari kita. Jadi kalau tadi membuka di statusnya Pak Haji yang terbaru tadi, nah itu didengerin, nah itu praktekin. Duit nyari kita. Nyari kita. Nah, kalau semangat yang ada ini kan Imam Syafi'i dan Imam Malik ini kan tokoh mazhab yang dianut mayoritas bangsa Indonesia, Imam Syafi'i. Nah, tentang rezeki ini kontradiktif, berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Walaupun akhirnya Imam Syafi'i juga mengakui apa yang dipandang oleh gurunya. Menurut Imam Syafi'i, ini adalah muridnya Imam Maliki yang sangat cerdas sehingga sering terjadi dialog. Bahwa untuk mendapatkan rezeki itu harus diburu, harus dikejar, harus diusahakan, harus dengan bekerja. Kalau tidak bekerja, kalau tidak diusahakan, maka rezeki itu tidak akan hampiri kita, tidak akan mendatangi kita. Gurunya menyampaikan iya, tidak menyalahkan, tapi iya, tapi tidak harus. Iya, tapi tidak harus. Karena rezeki itu ada yang Allah hadirkan kepada kita. Nah, deadlock, buntu. Maka Imam Syafi'i keluar. Ketemu orang yang lagi panen anggur. Maka Imam Syafi'i bekerja memanen anggur, memetik, mengangkut. Akhirnya selesai panennya, dapatlah upah, dapat anggur. Berbangga dong. Apa yang membuat Imam Syafi'i berbangga, berbinar-binar? Karena pendapatnya yang bukan sekedar anggurnya yang dia dapat, tapi pendapatnya terbukti. Kalau saya tadi tidak bekerja, saya tidak akan dapat anggur. Maka dengan berbangga hati, bawalah anggurnya kepada gurunya lagi, Imam Maliki. Alhamdulillah, Syekh Guru, ini tadi saya bekerja, ditekan kata-kata kerjanya untuk menunjukkan bahwa pendapatnya itu yang benar, sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya hasil kerja saya. Ini untuk saya kasihkan. Maksudnya mau merendahkan, pendapatmu salah. Tapi kan gak sopan begitu kan ya, pendapat saya yang benar. Tapi dia sampaikan begitu. Apa reaksi dari gurunya? Alhamdulillah. Habis ngaji, habis ngajar, tadi saya duduk ngebatin, kalau siang-siang begini makan anggur, enak kali ya. Alhamdulillah, baru saja saya ngucap, kamu datang bawa anggur. Alhamdulillah, saya tidak harus keluar, tidak harus bekerja, saya di sini saja. Apa yang saya hajatkan, Allah datangkan. Apa kata Imam Syafi'i? Yaudah, diam. Realitanya begitu.
maka iya, benar. Rezeki datang. Coba ibu tadi bapak lihat. Bos naik Grab berapa gross? Bos bapak naik Grab? 302.000. Saya ganti berapa? 1 juta. Jadi iya nggak mimpi loh. Paling kalau saya paling kalau ketemu nanti paling diganti seongkos Grab lah 302.000 atau 300 lah. Enggak, saya kasih 1 juta. 1 juta. Kalau nginep di sini, gue siapin kamarnya sebulan nginep di sini. 2 bulan, setahun. Iya, daripada dia di rumah kan lumayan. Istrinya tercintanya nggak ngeliatin dia tiap hari ya. Yang mending lihat lu apa ngeliat duit, Bos? Kan kita udah nikah berapa, Bos udah nikah berapa tahun sih? Anak umur berapa anak? 25, jadi nikah udah 27 tahun lah ya. Ada 27, 26. 27 ya. Kalau orang nikah 27 tahun, istri lebih seneng lihat sering suami di rumah apa lebih sering lihat duit di rumah? Jawabannya, duit lah. Jadi maunya saya, Bu, ibu jangan sampai, bapak jangan sampai ngomong begini di hati ya. Gue lagi diuji kali sama Allah ya. Nggak boleh. Mungkin gue lagi diuji kali sama Allah. Kita suka ngomong begitu gak dalam hati? Bener-bener diuji, Pak. Uji lagi, diuji lagi, diuji lagi. Makanya kan kita kadang suka berdoanya gini. Allah kuatkan saya. Berikan kekuatan kepada saya. Allah berikan kekuatan kepada saya. Karena suami saya bikin jengkel. Dikasih kekuatan lagi, dicoba lagi. Allah kasih saya kekuatan. Karena teman kerja gue nakal-nakal. Bos terangin dulu nih. Soalnya ada masih yang blow on. Doanya gini doanya. Allah kasih saya kekuatan. Allah. Gue lagi diuji nih sama Allah tuh. Nggak boleh ngomong begitu. Bos, kasih tahu Bos. Iya. Ulangin lagi, anggap aja nih pemirsanya lagi blow on. Untuk pemirsa blow on, tenang, gue kasih hadiah 10 juta. Amin. Iya, jadi pemirsa blow on. Yang pertama Pak Isamen tadi, ini ujian ya. Nggak boleh. Tidak. Tadi dicatatkan Allah, bukan lagi ujian, bukan lagi dihinakan, tapi kondisimu seperti itu kata Allah karena apa? Ayat yang ke-17, karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Al-Fajr sering dibaca kan sebetulnya, wal fajr walayalin asr dibaca. Coba perhatiin. Ulangi lagi Bos, dari awal Bos. Iya, jadi di ayat yang ke-16 itu kan disebutkan rezekinya posisi disempitkan. Ucapannya apa? Allah sedang menguji. Atau dipunyanya Rabbi ahanan. Allah lagi menghinakanku. Ayat yang ke berapa itu? 16. Bukan kata Allah di ayat yang ke-17. Bukan mengujimu, bukan menghinakanmu. Kondisimu seperti itu karena apa? Kalla balatuk rimunal yatim. Bukan begitu. Tapi bahkan karena kamu tidak tukrimuna. Tukrimuna itu memuliakan. Memuliakan siapa? Yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Kalau bapak kebablasan memuliakan ibu-ibu yatim. Yatim udah bener, tapi anak-anaknya diganti sama bapak kata-kata jadi ibu-ibu yatim. Nggak boleh.
Jadi memuliakan anak-anak yatim. Ini anak-anaknya didilit. Diganti jadi ibu-ibu yatim. Ya. Nah, yang kedua yang tidak tepat doa kita itu karena sudah merasa ini ujian, kita doanya kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada hamba untuk menghadapi ujian yang Engkau berikan ini ya Nantangin. 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 Diberi ujian. Itu doa kita zaman dulu, zaman blow on. Sekarang kita udah nggak boleh blow on lagi, Bu, Pak. Ya Allah. Ya kan? Ucapan adalah Doa. Doanya sudah begitu, diberi kekuatan. Dah, oh kuat. Kasih lagi ujian lagi. Kuatkan lagi ya Allah. Kasih lagi. Kapan ganti henti? Nggak habis-habis karena kita mohonnya mohon kekuatan. kalau kekuatan kan dicoba terus. Ulangi lagi, Bos. Ini agak si blow on nih, Bos. Iya. Jadi contoh diberi kekuatan itu contohnya kita yang lagi latihan angkat barbel. Pertama angkat berat. Pertama kan satu. Bismillah ya Allah berikan kekuatan saya untuk mengangkat barbel ini kan begitu kan contohnya. Oh kuat. Nah, kuat. Tambahin lagi bebannya lagi. Lagi bebannya. Itu kan enggak, wah harus lebih kuat lagi, tambah satu lagi. Kuat, tambah lagi. Enggak selesai-selesai. Tuh. Maka doanya jangan meminta kekuatan. Tapi doanya adalah bersyukur. Hanya dengan alhamdulillah. Kenapa Pak Haji nekankan harus bersyukur? Karena itu diulang-ulang 31 kali di dalam satu surat yang tidak terlalu panjang. Surat apa? Oh ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dan seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang tidak engkau dustakan? Kok dari tidak aku. bersyukur? Tidak mensyukuri nikmatku. Ini ditekan. Itu satu ayat yang diulang oleh Allah yang tanpa ada perbedaan satu huruf pun. Di dalam satu surat. Artinya apa? Sangat penting sekali kita untuk selalu bersyukur. Nikmat mana yang tidak engkau dustakan. Jadi selalu bersyukur. Maka pesan Pak Haji, bangun tidur sampai mau tidur tiada kata lain kecuali syukur. Syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka rumus yang saya Haji, hidup ini jalani, syukuri, nikmati. Kenapa dinikmati? Karena Allah mengingatkan kita nikmat Tuhan mana yang tidak engkau dustakan. Cukup banyak nikmat yang Allah berikan. Karena dengan bersyukur itu la ing sakartum la azidanakum. La syarat pasti kalau kalian sakartum Lah. mensyukuri la lagi. Maka pasti itu. La-nya diulang 2 kali di depan, di tengah diulang lagi kan. La ing sakartum la azidanakum. Maka dengan kamu mensyukuri itu pasti. Jadi yang kata pertama itu menjadi syarat untuk dikabulkannya kata yang kedua. Apa? Pasti aku lipat gandakan lagi nikmat-nikmatmu. Kalau kamu mensyukuri harta yang ada sekarang, kenikmatan yang ada sekarang, pasti aku lipat gandakan lagi nikmatmu. Aku lipat gandakan. Syaratnya apa? Syukur. Jadi gampang ini kan,
untuk diningkatkan, dilipat gandakan harta kita, dilipat gandakan nikmat kita, dilipat gandakan harta kita, dilipat gandakan uang kita. Kata Allah, caranya apa? Zakartum. Sinnya sin besar ya. Ya kan? Sin besar. Tapi kalau sin kecil, sakartum, sakaro itu sakaro artinya mabuk. Sakartum, sakaro. Jadi sinnya sin yang besar. Jadi untuk ditingkatkan kuncinya syukur, bukan minta kekuatan. Ya, jangan diminta kekuatan ke Allah. Terus diberi terus. Karena kita sudah menganggap ujian, beban, diberi beban oleh Allah, padahal Allah sudah berjanji tidak akan memberikan beban itu di atas kemampuan. Jadi kalau mampu kita... Ayatnya apa bos? Surat apa bos? Ayat berapa? Yang sesuai kemampuan itu Al-Baqarah akhir ya. Apa? Apal? Coba bos. Ini si bloon lagi dengerin nih si bloon. Rabbana la tu'ahidna innasina au ahtona. Allah, janganlah engkau berikan beban kepadaku di luar kemampuanku. Itu contohnya doa yang dicontohkan Allah. Bukan kita meminta kekuatan, tetapi jangan diberi beban kita. Kita malah doanya kebalikannya. Kebalikannya kita Allah beri kekuatan. Berikan kekuatan kepada aku. Tambahin lagi bebannya. Uji lagi. Kasih cobaan lagi. Allah, nggak boleh. Ibu punya suami bikin jengkel, aminin, syukurin, alhamdulillah. Jangan ibunya langsung sebel, ngambek, jutek. Semalaman masih Allah maafin. Kalau 2 malam nggak ada maaf, kata Allah. Jadi ibu nggak boleh sebel sama suaminya sampai 2 malam. Bisa bu? Semalam aja cukup ya. Tadi malam aja ya. Tadi malam aja ya. Ini malam jangan ya. Bayan lagi ini malam ya. Kalau nggak ada, ntar gua kasih pejantan. Bandot. Nah bapak juga jangan suka bikin jengkel istri ya. Nggak boleh ya. Kasihan kalau istrinya kepancing jengkel jadi dia jengkel. Nah kedua, jangan sekali-kali berdoa apa tadi? Minta kekuatan. Coba ulangi lagi bos. Ini si bloon tadi japri gue. Iya. Jadi kita selalu menjadi doa kita itu selalu apa? Dengan kondisi kita yang sudah jatuh, merasa apa? Itu adalah ujian. Kita ucap, oh Allah sedang mengujiku, Allah sedang menghinakanku. Tidak, kata Allah. Apa tadi? Tidak, bukan sedang diuji, bukan sedang dihinakan. Yang menyebabkan itu kata Allah, karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Maka ucapan sedang diuji jangan timbul di hati kita. Bahkan karena kita merasa diuji, maka supaya kita bisa mengerjakan ujian itu kita minta apa? Kekuatan. Maka hindari berdoa, Allah berikan kekuatan saya untuk menghadapi cobaan darimu ini Allah. Hindari, tapi doanya selalu bersyukur. Kita ucapkan apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, semuanya ini pasti terbaik menurut Allah kepada kita. Maka apapun yang kita hadapi sekarang, kita selalu ucap syukur. Tidak ada sifat 18 itu. Dari sifat 1 saja ngeluh itu berarti semua sifat menjadi tertutup hati kita. Jadi rezekinya tertutup, kanalnya
berkerak, tidak bisa ngalir rezekinya, tertutup oleh kerak-keraknya. Maka Bos, ucap syukur. biar pintar coba ajarin. Tanya dulu gimana cara doanya, lo lihat. Ibu, bapak. Ya langsung praktek. Iya, doanya gimana supaya kita tidak minta Nggak ditambah kekuatan. lagi beban, nggak Iya. dikasih lagi cobaan, nggak dikasih lagi ujian. Doanya apa coba? Pegang mic-nya. Coba. Kalau nggak bisa nanti diajarin. Pokoknya harus bisa. Semua harus bisa. Kalau saya Sudah diajarin Pak Haji tadi, doanya dengan bersyukur. Apa doanya coba? kalau saya ini ya Allah, saya ini hanya hamba-Mu yang lemah, yang tak berdaya. Aduh. Sama bener. Sama pemirsa. Iya, maksudnya Pemirsa. jangan kasih beban yang ini ya, saya tidak. Tadi di luar yang kemampuan blon saya. pemirsa. Sekarang si goblok. Aduh. Nggak boleh. Gimana coba? Coba. Sudah sering dicontohin Pak Haji, sering. Ayo. Gimana? Ibu coba. Saya mau hari ini harus tuntas dan keluar dari sini 100% hajatnya terkabul. Ayo. Haji Marco sampai nahan lapar nih. Ya Ayo. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas anugerah yang Engkau berikan kepada saya. Saya yakin ini adalah yang terbaik untuk saya di depannya. Bos, mendingan doanya nggak usah kepanjangan. Jadi gini, Ajarin. Doa singkat, tepat, Singkat memenuhi aja. sasaran, langsung to the point. Apa dengan syukur? Jadi gini Bu, maaf ya. Kalau kita penembak penembak orang hukuman mati, itu yang ditembak apa? Langsung jantungnya, langsung otaknya aja. Ngapain nembak tangannya? Ngapain nembak kakinya? Langsung aja jantungnya langsung mati atau otaknya jedot mati, ya betul? Jebet. Jadi langsung aja, jangan diayun-ayun, digiring kemana kata Allah. Enggak. Ajarin Bu. Doa yang sering dicontohkan Pak Haji simple. Apa katakan Pak Haji tadi? Syukur, diawali dengan syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, Engkau berikan kepada saya, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, punya penghasilan sebut sebulan 1 miliar. Penghasilan 1 bulan 10 miliar. Ucapan Penghasilan adalah doa. ide itu aja. Udah. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Penghasilan sebulan 10 miliar. Diawali dengan Syukur. Terima kasih. Terima kasih Allah. Nggak ada kata ya. Nggak ada ya, nggak ada. Ya tuh rendah. Ya kalah. Ya. Cenderung mengeluh. Ya. Kok pakai iya? Ya Allah. Kok ya Allah? Terima kasih Allah, terima kasih. Nggak ada, mana ada ya. Tewang lepas. Ya kegigit. Ya. Ya kejepit. Ya. Nggak ada. Terima kasih Allah. Kita perbaurin. Saya kalau ngajarin teman-teman. Kalau temen sekolah kita dikabarin kita. Ibu siapa namanya? Yana. Teman sebangku lo waktu kelas 6 SD meninggal. Lo gak boleh ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak boleh. Lo harus ngomongnya Alhamdulillah. Tapi gak boleh di depan orang yang ngasih kabar. Nanti lo ditabok. Madep belakang. Ayo ulangi lagi. Ini agak gak mudeng. Iya, jadi contoh yang kabar jelek tadi. Jadi alhamdulillah maksudnya kita bersyukur atas nikmat yang kita berikan dulu. Allah memberi kita masih sehat, masih umur panjang. Keluarga kita masih sehat. Baru ucap innalillahi. Memang semuanya akan kembali kepada Allah. Artinya kan itu kan. Innalillahi inna ilaihi rajiun. Nah, untuk doa
hindari untuk berdoa mohon kekuatan. Nanti, oh kuat loh, ya apa-apa deh kuat, kan gitu. Bener? Nah, iya. Hah? Oh iya kuat terus, maka doanya harus yang penting harus bersyukur, terima kasih. Contohnya kalau seperti Bapak tadi dikasih rezeki Pak Haji, yaudah terima kasih. Alhamdulillah terima kasih Pak Haji, bukan nggak usah panjang-panjang, terima kasih doanya. Nah, maka doa kita simple, padat, mengena pada sasaran, syukur. Kena alhamdulillah mau berapa kali, 3 kali boleh, 9 kali boleh, bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Engkau berikan umur panjang kepada keluarga saya, diri saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, cucu-cucu saya, semuanya diberi umur panjang, diberikan kesehatan yang panjang, diberikan pernikahan yang panjang, diberikan rezeki yang panjang, dan Allah berikan pendapatan penghasilan kepada saya, sebut 10 miliar setiap bulan, 1 miliar setiap bulan, 100 miliar setiap bulan. Sebut saja. Mungkin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dari mana asalnya? Allah yang akan mendatangkan. Karena Allah memberikan rezeki kepada orang yang dicintai, kata Allah itu, bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa perhitungan. Bangun tidur. Sebelum kakinya turun ke bawah, terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, anak, cucu. Jangan mantu dulu. Iya dong, karena kan gak ada bekas cucu. Ada gak bekas cucu? Bekas anak ada gak? Kalau bekas mantu? Jadi suami, anak, cucu, mantu. Dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, dan alhamdulillah pernikahan panjang, dan alhamdulillah penghasilannya sebulan 10 miliar. Baru kakinya turun. Setiap hari diucap kalau bangun tidur, bohong gak terkabul Bu. Bohong. Bu, ini kan teman saya dari udah lama, dulu kita pakai Panther ya. Warnanya hitam ya. Iya, dulu saya pakai Panther, direktur pakai Panther. Dulu saya pakai Cherokee ya. Pakai Cherokee. Jadi sekarang saya pakai Hummer. Sekarang saya pakai Rubicon. Sekarang saya pakai Velfire. Dulu saya tahun 96 saya udah pakai Cherokee. Udah pakai Grand Cherokee, udah pakai Cherokee Limited, udah pakai. Iya. Ibu juga harus bisa dan pasti bisa. Iya, makanya Ibu bisa gak doanya diganti? Yo, sebelah. Oh, ngomong. Yo. Lo udah megang mic mulu, kira udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Haji, alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Haji. Yang selama ini saya lihat di YouTube aja. Yang baru 2 bulan Pak Haji saya Tinggal di mana? Saya di Bojonggede. Ikut sama anak, saya nggak punya rumah, makanya saya Bojonggede sama Bojongkenyot sebelah mananya? Jauh. Oh, jauh. Bojonggede bukan daerah Bekasi itu. Oh iya. Ini kan di sini di Bogor, ini Bojong. Iya. Itu kan Mas, saya mau paksain tadinya tuh untuk privat yang 10 juta itu. Ceritanya kan saya amalin itu Pak Haji yang oles itu kan, saya minjem nih ke Besan. Iya. Ini kan mertua anak saya berarti kan. Ini anak saya, itu kan udah mau dikasih Pak Haji, udah mau ditransfer, anak saya ngamuk, marah pokoknya kalau sampai emang berarti ini nanti bawa udah rumah tangganya, ini begitu dia bilang rumah tangganya.
pisah gitu. Ya Allah. Saya kan hampir kepancing jengkel nih kan, aduh gimana. Akhirnya saya udahlah, saya mau riado aja gitu. Saya mau riado Pak Haji, saya minta izin. Bisa nggak Pak Haji? Riado tempat tidurnya yang nggak ada. Kalau ibu mau tidur sama kebo, kita masih banyak. Ya di mana aja lah. Tempat tidur yang nggak ada. Jadi gimana ya? Iya betul. Tempat tidur yang nggak ada. Pengen riado, karena juga hajat saya kan juga banyak Pak Haji ya. Ya. Ibu meraktekin di rumah aja Bu, malah enak. Justru nggak kurang ini, kurang khusyuk Pak Haji. Hah? Kurang khusyuk, jadi karena namanya di rumah ya kan saya ikut sama anak gitu. Gampang Bu. Ibu gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Ya udah nggak apa-apa. Justru dengan godaan ini makin kuat, ibu makin cepat terkabul. Tenang aja. Oke? Saya pengen riado tadi. Tempatnya yang nggak ada kan mesti nginep. Ibu kalau mesti tidur, mau tidurnya di mana? Tempat tidurnya nggak ada. Kalau ada, pasti boleh, maksudnya nggak boleh. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Hasanah Pak Haji dari Lampung. Hasanah. Iya, Hasanah. iya. Saya ngikutin RDAY dari Bapak acara di Magelang sama Magelang. Mbak Nadia. Iya itu. Terus cuman waktu itu saya masih sering tinggal di Cibubur Pak Haji, jadi sering ke sini ikut ngaji, ikut jamaah gitu. Cuman belum punya hajat apa-apa gitu Pak Haji dulu. Cuman sekarang Tinggalnya di mana? di Lampung. Oh Lampung. Iya, jadi pulang ke Lampung. Suami meninggal dari 2021. Jadi dari situ udah agak timbul masalah. Ada masalah gitu Pak Umur Haji. ibu berapa sekarang? Ya, Umur ibu? hampir 60, 59. Oh iya. Ya 59. Terus ini rumah dijual gitu Pak Haji, cuman tanpa tanda tangan saya, tapi sertifikat atas nama saya. Tapi saya tidak dikasih apa? Jual belinya itu pakai apa namanya? Dibikin surat kuasa sama ponaan suami gitu Pak Haji. Jadi tidak melalui saya. Saya pengen minta izin mau bisa pulangin, kan Pak Haji ngajarin fotonya tuh dicolekin gitu. Biar bisa pulang gitu Pak Haji. Iya. Karena saya kadang-kadang udah saya ikhlasin karena rumahnya tuh di samping rumah. Terus orangnya tuh tidak baik gitu Pak Haji. Jadi memusuhin anak-anak saya gitu kan. Jadi saya pengennya, jadi mau ikhlas tuh berat itu. Saya minta izin untuk bisa pulang lagi gitu. Karena orang itu juga kemana-mana mau nukerin balik nama itu nggak bisa. Karena tidak tanpa tanda tangan yang punya gitu Pak Haji. Ibu ambil tanahnya atau kalau memang rumahnya dekat, itu kan rumahnya nih temboknya ya. Iya. Ini tembok ibu ya. Iya. Ibu sambil ngomong, ajarin ngomongnya. Ajarin, dengerin. Ya. Pernah ditinggalin Rumahnya? Ya. Pernah tapi udah lama Pak, udah puluhan tahun. Ya, jadi. Tapi sebentar sekali baru meninggal. Ya, jadi disebut tetap pesan Pak Haji diawali dengan syukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Rumah ini sudah Rumah pernah, itu. rumah itu. Kan ini di rumahnya. Itu rumahnya. Rumah itu. Nempel Pak Haji, kalau bisa nempel Ya. lebih. Kalau bisa nempel ya nih, rumah ini kalau bisa nempel. Kalau tidak bisa nempel berarti Rumah itu. rumah itu. Nah, itu. Kalau tangannya bisa nempel lebih manjur kalau bisa. Sudah pernah memberikan kenyamanan, memberikan kehangatan kepada saya dan keluarga saya. Untuk itu Allah yakin pasti tanah ini, rumah ini harus kembali tetap menjadi kepemilikannya tetap kembali kepada saya. Tadi diucap syukur dulu, terus disebut hajatnya. Rumah itu pasti tidak pindah kepemilikan. Kamu tetap menjadi milik saya. Kamu tetap menjadi milik saya.
jangan pindah kepemilikan kepada orang lain. Sambil ditempel, kalau bisa ditempel, kalau enggak seperti Pak jadi ambil tanahnya untuk Yang ngobrol. ngobrol seperti itu. Sambil tempatnya dipandang. Dipandang. Kalau sambil Kalau disiram, kalau sambil disiramin di belakang gitu. Belakang. Bisa, Ya, Pak. kalau masih bisa nyentuh ya lebih bagus. Iya, Pak. Kalau enggak ya tanah ini tadi yang diajak ngobrol, tanah yang ngambil dari situ. Kalau ngambil tanahnya malah sulit, Pak, karena benteng belakang penuh, kemudian yang depan itu juga sudah di apa namanya? Yang petak-petak itu apa namanya? Iya, paving block itu. Kemudian mereka juga kan tidak suka sama kami gitu. Jadi kayak bersaing, di pagarnya sampai tutup ke depan seperti itu gitu, Pak. Dipandang aja, dipandang. Oh, dipandang gitu ya. Terima kasih. Yang kedua, ini Pak Haji, anak-anak tuh jadi nggak suka sama saya karena jadi punya utang. Kan ibu nanti praktekin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Dia qobliyah nggak boleh bolong. Sholat tobat nggak boleh bolong. Paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Paksain sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Cari anak yatim. Lo terangin bos. Apa kalau kita nggak sedekah subuh hasilnya apa? Kalau kita sedekah subuh hasilnya apa? Nih dengerin. Ada hadisnya. Coba bos. Iya, jadi ada hadis Nabi terkait dengan sedekah subuh. Kalau kita sedekah subuh, kalau kita tidak sedekah subuh, ini yang mendatangi kita itu dua malaikat yang berbeda. Bukan satu malaikat yang mendoakan masing-masing, tapi dua malaikat ini berbeda. Datangnya bersamaan. Yang satu mendoakan kepada orang yang bersedekah, yang satu mendoakan kepada orang yang pelit. Apa doanya malaikat untuk orang-orang yang bersedekah? Allah berikan ganti yang lebih baik, yang barokah kepada orang yang bersedekah ini. Rezekinya berlipat ganda dan barokah. Berarti terus diganti oleh Allah. Karena doa malaikat pasti diijabah oleh Allah. Yang doakan malaikat. Walaupun kita tidak berhajat dan tidak berdoa saat bersedekah, udah transfer saja. Ini sedekah saya untuk sebulan ke depan. Sedekah saya untuk 2 minggu ke depan. Sedekah saya untuk seminggu ke depan. Kenapa Pak Haji mengajarkan kita untuk sedekah itu di depan? Supaya perjalanan kita minimal kalau seminggu ini kita sudah terbentengin oleh sedekah. Sudah didorong rezekinya, sudah didorong oleh sedekah, sudah dibuka oleh sedekah, sudah dilindungi oleh Allah dari bencana dengan sedekah. Bukan sedekah kumpulin dulu. Kalau dikumpulin dulu berarti kan perjalanan ini kita sudah keluarkan tapi kan belum termanfaatkan, berarti belum berefek. Jadi di depan. Ini doa malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Yang satunya sama juga mendoakan, tapi doanya tidak baik. Allah untuk orang yang kikir, yang pelit, yang tidak mau sedekah, maka lenyapkan hartanya. Binasakan harta benda yang dia miliki. Jadi kalau kondisi kita lenyap, bisa jadi doa malaikat inilah yang tembus ke
langit sana. Hadisnya sahih. Maka seberapapun, maka Pak Haji kan selalu sampaikan seberapapun jangan bolong. Sedekah. Jangankan sedekah Pak Haji. Untuk ini itu aja enggak. Buat makan. Makan aja enggak bisa. Nah, tapi sekarang masih Makan makan. sehari 3 kali. Masih 3 kali. Masih ngerokok yang bapak-bapak. Berat rokoknya daripada Sedekah. sedekahnya. Padahal sedekah ini membuka pintu rezeki, melipat gandakan harta, menolak bala. Ibu main pakai pembalut. Harusnya kalau ibu memang gak ada rezekinya mainnya gak boleh pakai pembalut. Pakai apa? Anduk. Kok Pak Haji tahu? Ya, zaman perang dulu pakai anduk ya. Makanya banyak zaman dulu anduk-anduknya pada dipotong-potongin, dirobek-robekin. Ya kan? Kalau kita nggak tahu lagi dijemur, wah itu lap makan tuh. Bukan tuh. Anduk. Ada pertanyaan? Satu lagi Pak Haji, yang sedekah subuh itu sudah saya laksanakan sudah lama. Cuman kalau yang Jumat itu masih suka bolong-bolong. Nggak apa-apa. Iya, terus kesini itu kemarin mendadak karena ya sudah kurang nyaman di rumah lah seperti itu. Jadi sekarang sampai nggak punya uang. Jadi makanya saya sering ngomong sama Pak Haji, minta izin untuk tinggal di sini seperti itu. Jadi boleh, tapi tempatnya nggak ada tempatnya, Iya. tempat tidurnya. iya, saya ini Pak Haji sudah 1 bulan lebih. Jadinya tinggalnya di transit, tadinya kemudian di masjid. Tapi kalau pagi nyapu di masjid itu, iya. sudah itu sudah kegiatan itu sudah langsung ibadah lagi. Boleh. Gitu aja. Iya. Yuk, Iya. sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Pak Haji yang kemarin dari Lampung. Ya. Tadi sesuai dengan instruksi Pak Haji tadi malam. Tadi pagi saya sama suami sudah nemuin tukang apa? Cilok. Itu Pak Haji. Cilor. Saya Uber, saya jalan kemana gitu Pak Haji. Terus dia lewat, jadi saya ikutin aja Pak Haji. Nggak taunya sampai gang dia hilang Pak Haji. Apa? Orangnya hilang, nggak ketemu kan. Apanya hilang? Orang yang jualan cilornya itu nggak tahu kemana karena masuk gang yang di sana loh Pak Haji yang ada pila-pila itu. Nah terus kata saya sama suami saya pokoknya harus ketemu gitu. Akhirnya di depan sekolahan tuh ada yang mangkal pakai gerobak Pak Haji. Jadi saya di situ saya tanya-tanya sama dia gitu. Alhamdulillah sudah nanya. Terus tadi karena yang beli rame kan Pak Haji, jadi saya putusin sama suami saya beli bahan, beli alat, saya numpang sama Pak Sidik tadi Pak Haji, dan alhamdulillah hasilnya walaupun masih jelek tadi udah saya Jelek. bagiin. Udah saya bagiin tadi Pak Haji di atas sama anak-anak yatim. Alhamdulillah. Kok jelek? Bentuknya maksudnya kata Pak Sidik kurang ramping kayak gitu Pak Haji. Iya. Kata Pak Sidik nanti besok belajar lagi, insya Allah gitu. Terus mau testimoni Pak Haji. Iya. Alhamdulillah tadi uang pegangan sudah habis karena buat belanja tadi, dan tapi ini barusan anak saya WA saya, kira saya ada sesuatu yang urgent apa gitu Pak Haji. Jadi nggak saya bilangin saya lagi ketemu Pak Haji nih di ruangan. Terus suami saya bilang, "Mah ada kabar dari Nopal dari rumah." "Ya apa?" kata saya. "Ada yang kasih uang 1 juta Pak Haji." Oh. Alhamdulillah. Ibu saya gitu kasih uang gitu. Yang sama ini misalnya nggak kebayang lah gitu Pak Haji. Alhamdulillah itu. Ya itu aja Pak Haji mau nyampein kalau ini. Cuman kalau gerobak tadi emang belum bilang lagi sama Pak Sidik. Cuman saya bilang pakai meja aja. Kalau untuk yang dibawa ke tempat acara itu pakai meja aja Pak Haji. Pakai meja. Ya maksudnya dibentuknya kayak meja aja, karena kalau di
yang Mamang tadi kan pakai motor tuh. Kalau yang di sekolah depan sekolahan tadi itu dia kayak gerobak gitu Pak Haji, kayak gerobak bakso gitu. Ada tempat naro bahan-bahannya, terus tempat naro apa kompornya gitu Pak Haji. Kayak gitu. Nah ibu udah lihat belum bentuknya kayak gimana? Bentuk cilornya tadi Pak Haji. Udah Pak Haji. Saya panggil nih tukang saya, nanti saya suruh bikin ya. Baik Pak Haji. Kita kerja sama aja, duitnya saya, tukangnya dia, mbaknya yang ngaduk. Iya Pak Haji. Nah mbaknya lihatnya di mana? Tadi Gerobaknya cilor. di sekolah SD Pak Haji. Di mana itu ya Pak Haji ya? Di daerah sana itu yang ada pila-pilanya itu loh Pak Haji. Jadi masuk-masuk gang kan. Saya bilang sama suami saya pasti ketemu ini. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada gitu. Pasti ada. Terus kata suami saya ini gangnya kecil. Enggak apa-apa. Pasti ada di dalam situ kata saya Pak Haji. Terus masuk ke gang itu. Terus kok ada SD gitu nyelip gitu Pak Haji. Terus ada yang jualan itu. Jualan cilor itu gitu. Memang dia ada yang pakai dalamnya sosis. Telurnya itu ada yang pakai mie itu gitu. Terus saya tanya-tanya sama tukangnya gitu, cara buatnya gimana, terus bahannya apa aja gitu. Dikasih tahu gak sama abangnya? Dikasih tahu Pak Haji sama abangnya, terus dia bilang buat apa gitu. Terus saya bilang pokoknya ada sesuatu gitu. Oh iya kata dia, terus dikasih tahu cara buatnya gitu. Terus karena dia rame juga Pak Haji yang beli, jadi saya bilang sama suami saya, udahlah kita beli bahan aja gitu. Tadi kan udah izin Pak Sidik. Harusnya mbaknya bilang, Mas saya bantuin boleh gak? Sambil dibantuin mbaknya ntar diajarin sama dia, oh begini-begini. Nanti bisa sampai lihai. Anak yatim sebenarnya dia senang bentuknya. Iya. Senang bentuknya dia. Jadi mbaknya nanti besok ke sana lagi. Bilang sama Mamang, Mang, ini saya beli nih Mang 10.000. Ini nanti saya kasih duit nih Mang, saya beli ini 20.000. Saya bikin ya Mang, Mamang ajarin ya. Nanti kita yang bikin, dia ngajarin kalau pas lagi sepi. Mbak, saya bikin RDAY ini enggak langsung 2025, enggak. Dari tahun 2000 nyantunin anak yatim, memuliakan anak yatim tahun 2000. Berakin anak yatim umroh dari tahun 2011. Sekarang udah 2025. Dulu kita miara kambing, ini juga miara kambing ya bos. Kambing gue sampai sekarang masih jalan, kambing lo pada mati ya bos. Bedanya cuman saya ada anak yatim, dia nggak ada, gitu aja. Saya masih jalan aja gitu loh. Sama kita bareng, dulu teman sekantor ya bos ya. Bos suka kemari ya, lihat saya ternak kambing, bos ternak kambing ya. Masih kesini. Terus bos beli tanah ya di Tegalwaru ya. Beli tanah di Tegalwaru. Kita belum bisa beli tanah, gue belum bisa ya dulu ya. Anak gue udah beli tanah, saya belum beli tanah. Emang gak ada waktu itu. Tapi kita tekunin terus, jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah si bos kebanyakan mikir komen ngeluh. Mikir komen ngeluh ya bos. Oh sama pasangan gak pernah klop. Harus klop dulu sama pasangan. Kenapa Pak Haji pasangan saya nggak klop? Karena ini orang Magelang, istrinya orang Lombok Jawa ya. Jadi pedas, ngomongnya ketus, Lombok. Nah, kalau saya sama istri tercinta, dia nggak pernah ngikut, nggak pernah mau tahu gimana, udah terserah yang penting jalan lah. Nah ibu coba besok ditelatenin. Mang, saya beli ya 20.000 ya Mang. Kan satunya 1.000 kan? Iya Pak Haji. Beli 20.000. Saya tapi mau bikin sendiri, boleh gak Mang?
Boleh. Nah, sampai lihai. Mumpung besok kan hari Rebo. Iya Pak Haji. Kita kan momennya kan nanti Kamis malam Jumat. Besok Rebo. Momennya kan kita besok hari Jumat di hotel. Iya Pak Haji. Momennya kan kita besok hari Minggu di kolam renang. Jadi ibu sambil mutar sambil berdoa. Cair 10 miliar, cair 10 miliar, cair 10 miliar. Pak Haji kalau 10 miliar nggak kebesaran, nggak apa-apa. Yang hajat yang paling gampang dulu, ya udah sambil bikin cilor. Haji Marco nggak batuk, Haji Marco nggak batuk, Haji Marco nggak batuk, Haji Marco nggak batuk. Itu juga boleh. Nah ibu lihat besok hari Rebo batuk gak dia? Kalau batuk ya ibu mesti bawa cilor. Iya Pak Haji. Dicicipin biar tenggorokannya nggak gatal. Ya tadi saya sebelum kesini Pak Haji lagi nyentongin duit, lagi lihat YouTube Pak Haji Marco kan, terus dengar kok ada pencerahan gitu. Terus saya turun, ya itu Pak Haji tadi cair. Oh iya. Alhamdulillah. Boleh. Pokoknya maunya saya ucapan adalah doa. Iya. Ibu besok datang lagi ke sana nih, saya datang nih. Tukang-tukang saya datang ini bertiga. Iya Pak Haji. Saya suruh bikin gerobak sehari. Iya Pak Haji. Nih, saya suruh bikin gerobak. Nanti saya suruh bikin. Nah, ibu kasih lihat. Piring udah beli belum? Itu penggorengannya. Yang buat bikin. Pakai Belum. apa? Kalau tadi masih Oh, yang pakai begini penggorengan ini. Oh, bukan yang ceper. Kalau di sana tadi Pak Haji pakai penggorengan biasa itu Pak Haji, wajan biasa itu aja. Oh, bisa. Bisa kan? Oh, bukan penggorengan yang ceper. Bukan Pak Haji. Oh, yang dikecur-curut terus gini. Gitu Iya, enggak? iya. Tadi yang apa kalau di sana tadi Pak Haji pakai wajan biasa aja, wajan kayak gorengan di rumah itu, terus sama kompor. Udah Pak Haji. Terus di atasnya itu dikasih apa namanya? Sarangan buat naro yang udah digoreng supaya minyaknya turun itu gitu. Oh, itu mah gampang, kipas angin. Ya, iya biasanya gitu. Tapi Kipas kalau itu angin. gedean. Mantan tukang jajan pasti tahu. Iya kayak gitu tadi Pak Haji kalau di sana tadi. Biasanya itu yang nyebut harusnya Haji Marco ya. Iya Pak Haji. Yang gemuk ya. Iya. Kayak gitu. Terus tadi saya mampir beli apanya tuh? Tusuk satenya itu cari yang kan kata Pak Haji ininya sausnya yang belibis. Tapi dia nggak ada tadi di tempat saya beli itu yang belibis yang repil besar tuh dia nggak punya. Jadi tadi saya belinya Del Monte. Oh iya. Del Monte. Itu aja tadi yang saya beli Pak Haji sama mie gitu. Karena dia kata mamanya belinya mie-nya mie ini gitu. Jadi saya ikutin mie-nya mie itu gitu. Bihun. Ya bihun Suun. jagung. Bihun jagung itu Pak Haji. Oh iya. Belinya di mana? Belinya di jalan luar situ Pak Haji. Di toko apa frozen food gitu. Oh ada. Ada. Oh iya. Mie-nya disitulah, minyaknya disitulah, terus apa tusuk satenya, terus semua bahan tuh ada di situ. Oh ada. Ada. Oh iya udah. Ada Pak Haji. Penggorengan apa? Penggorengan mana? Kalau tadi pakai punya Pak Sidik tadi Pak. Penggorengan itu kompor? Punya Pak Sidik juga. Oh tadi. geblek. Tadi. Besok beli. Baik Pak Haji. Terus? Terus sudah Pak Haji. Ya udah. Yuk Bapak dan Ibu, coba ada yang mau nanya gak sebelum tukang gerobaknya datang? Ayo. Bebas. Oh boleh. Kalau nginep mah boleh. So nggak boleh, boleh lah. Kan makan gratis kan, sehari 3 kali. Jam berapa aja makannya Haji Marco? Jam 2 siang, jam 9 malam, sama habis tahajud. Jadi nomor 1 itu. Makan. Jadwal makan, Haji Marco yang tahu. Jam berapa Haji Marco makannya? Jam 9 malam. Menunya itu mulu ya, sotomi mulu ya.
Soalnya tinggal di Bogor. Kalau kita bikin acara di Padang, rumah makan Padang, kita bikinnya rendang mulu. Kalau kita bikin di Lamongan, pecel lele mulu. Gampang lah. Jadi nomor 1, ibu paksain gimana caranya, bapak paksain cara doanya dirubah. Cara doanya dirubah. Tidak boleh ngomong apa tadi? Coba ulangi lagi. Ini biar si blow on itu. Iya, jadi pertama, hindari Allah sedang menguji. Allah sedang menghinakan. Kata Allah, bukan menguji, bukan menghinakan, tetapi karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Maka hindari kata-kata Allah menguji kita. Terus Terus yang kedua, doanya hindari berdoa minta kekuatan menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Maka kita akan selalu ditambah terus ujiannya. Ya, kalau ini anggap ujian, maka kita diberi kekuatan terus oleh Allah. Kuat, tambah lagi. Kuat, tambah lagi. Nggak akan berhenti. Maka doanya selalu ucap syukur. Maka Pak Haji katakan, baca Quran lebih utama. Karena di dalam Quran mengandung doa. Dengan baca Quran juga namanya zikir dan doa. Maka doanya adalah dengan baca Quran, dengan zikirnya dengan baca Quran. Ucapan doanya selalu bersyukur karena Allah mengingatkan kita, menekankan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Di surat apa? Surat Ar-Rahman. Ditekankan Allah diulangi sampai 31 kali. Berarti sangat penting Allah menekankan untuk selalu ucap syukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu menjadi wasilah, menjadi penyebab rezeki kita, nikmat kita, harta kita, uang kita dilipat gandakan oleh Allah. La in sakartum la azidanakum. Maka doanya selalu ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bentuknya bukan merengek, bukan mengeluh, bukan mengiba. Risih kan kita kalau kita sebagai orang tua, anak kita mintanya ngerengek-ngerengek itu coba rasanya gimana. Tapi kalau anak kita berbenah, bersih-bersih rumah, bantu kegiatan orang tua, kira-kira nggak usah minta, dikasih tahu kebutuhannya. Maka ucapnya adalah bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pagi ini, siang ini, malam ini, kapan saja doanya seperti itu. Terima kasih Allah, Engkau berikan kepada kami, kepada saya, kepada istri saya, kepada anak saya, kepada cucu saya, kepada mantu saya. Baca urutannya kan begitu tadi ya. Umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, dan mempunyai pendapatan penghasilan sebesar 10 miliar setiap bulan. Ucap bangun tidur, habis sholat, berangkat kerja, masuk kantor, kapan saja diucap doanya seperti itu. Dengan penuh keyakinan, bulat, keras. Begitu? Masuk? Masuk. Masuk Pak Eko. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya bikin takjub Allah. Kita kebanyakan nuntut sama Allah.
Kata Allah, gimana aku mau bikin tajub kalian? Kalian mana bikin tajub aku? Nah, coba Bapak dan Ibu bikin tajub Allah. Jangan isinya ngeluh dan meminta. Boleh gak Pak Haji meminta? Boleh. Boleh. Tapi kan pantas-pantasnya kita jangan mintalah, syukur. Pantas-pantasnya lebih banyak bersyukur daripada banyak meminta. Kita kebanyakan minta. Gak boleh. Karena di Ar-Rahman gak ada kata-kata minta. Syukuri, aminin, jalanin. Kalau kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Nah, gak boleh. Sini bos. Oh bukan. Mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ulangi lagi, jalanin, syukurin, nikmatin. 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 Terus gitu. Nggak boleh sekali-kali mikir. Aduh, saya modal bikin cilornya dari mana? Nggak boleh. Pokoknya Bapak sama Ibu jangan pengen tahu besok nih bakal kejadian apa, nggak boleh tahu. Kita kan suka pengen tahu. Besok makan apa ya saya ya? Nggak boleh. Udah aja orang belum nyampe besok kok, ini kan masih jam berapa? Jam 10 malam. Udah berbuat aja apa yang kita bisa berbuat. Berbuat. Apa yang kita bisa berbuat, berbuat. Kayak Ibu tadi. Ibu belajar cilor sampai melihai. Nanti gimana bikinnya? Nanti saya yang modalin. Nanti yang bikin gerobaknya ada. Nanti yang beli materialnya kayak minyak goreng, bihun, telur. Kita yang bikin. Nggak usah dijual. Kita jual ke Allah buat anak yatim gratis. Bikinnya di mana? Di sebelah saya bisa bikin. Kan setiap satu anak yatim lomba di sini. Jadi ibu udah bikin banyak. Jangan sampai anak yatim ada yang double. Harus kebagian semua. Jangan yang gede udah makan, yang kecil belum. Ibu bikin di sini. Bikin. Pasti terkabul. Ya Allah. Pasti Bu. Kita kan diawali sekarang. Dulu kan kita door to door. Ke rumah-rumah. Nanti gerobaknya yang bikin tukang saya ini 3 nih. Saya suruh panggil ke sini. Lama bener tukangnya. Ntar biar di. Yuk sambil nunggu tukang si bloon. Belum datang tuh si bloon. Ayo dong. Ada mau nanya gak? Yuk. Makasih Pak. Mungkin mau nambah. Kemarin ada yang ngasih saya saran untuk doa itu dengan kata-kata saya siap, saya layak menerima, dan saya percaya. Itu gimana Pak? Alhamdulillah Pak Haji. Semua Mungkin Pak Sigit lampu ya sorot sih. sudah terpasang anggar bawah. Jadi kalimatnya saya siap, saya layak menerima, saya percaya. Bos lo jangan ngikutin tuh, yang ngajarin siapa? Hah, yang ngajarin siapa? Afirmasi. Kadang dia pakai mobil Hummer gak tuh dia? Pakai Rubicon gak? Enggak usah. Udah lo ikutin ilmu RDI aja. Terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah. Pagi ini saya, karena lo gak punya bini ya saya. Dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, kontol saya panjang. Dan penghasilan saya 10 miliar gitu. Saya nerima. Bos, itu yang ngajarin bohong semuanya bos. Mau itu namanya jalur langit, jalur bulan, jalur matahari, bohong semuanya bos, penipu. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat dulu dong, dianya penipu apa enggak? Lihat dulu. Jadi pakai apa? Yang udah jelas-jelas aja, terima kasih Allah. Yang ada di Al-Quran aja. Ngapain ngarang-ngarang? Emang ada di Al-Quran begitu? Ada gak? Saya terima apa tadi dia ngomong? Hah? Lo cari dulu ada gak? Janganlah udah terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, karena lo gak ada bini yang gak usah sebut bini. Ya,
Saya anak dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang lah. Sebut alat kelamin lu kan pendek, minta panjang. Dan penghasilan saya sebulan 10 miliar gitu. Lo mah aneh-aneh aja. Ini bos, kalau yang ada di sini, yang ada di sini, lu jangan jeplokin itu. Udah lu pakai ilmunya itu aja. Sekarang gini ya. Lo berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Terus lo pindah dari Rumah Sakit RSCM pindah ke Rumah Sakit EMC Sentul. Kan yang lo minum obatnya Rumah Sakit EMC Sentul. Apa Rumah Sakit RSCM lo minum juga? Minum nggak? Kalau minum overdosis dong. Sekarang lo gurunya siapa? Oh RDAY, ya udah pakai RDAY dulu aja. Ngapain dikomben-komben sama ilmu bulan, ilmu matahari, ilmu apa tuh? Ilmu kadaluarsa apa sih? Nggak usah bos. Pakai ilmunya kita aja yang dipakai. Ini masuk logika gak? Lu berobat di RSCM. Sekarang pindah ke Rumah Sakit EMC Sentul. Atau Rumah Sakit PMI Bogor deh yang gampang. Yang terkenal PMI Bogor dari Cipto ke... Apakah dokter nyaranin lu suruh minum obat yang di Cipto juga, yang di PMI juga? Enggak. Yang di PMI suruh diminum, yang di Cipto suruh diberhentiin dulu. Betul gak? Kalau lo minum nih yang di Cipto, PMI lo minum, kira-kira overdosis gak? Overdosis lah. Udah jangan digabung-gabung, ilmu RDI sendiri aja. Ya. Pak Haji nih ilmu ini jalur apa? Apaan jalur? Emangnya lo bakso ya apa? Nggak ada jalur-jaluran. Rezeki aja jalur-jaluran. Udah ngotak-ngotak. Rezeki itu luas bos, nggak ada jalur-jaluran. Rezeki itu luas. Nggak ada orang ngomong sabar, tapi ngomongnya legowo, lapang dada. Bisa? Oke, coba apa lagi? Apa lagi? Boleh. Ini kan saya belajar. Mikir ditelan dong. Saya kan belajar ilmu RDAY ini udah ada sebulan saya jalani. Ini emang semua anak, saudara semua kan pada nentang semua. Katanya apaan lu? Pokoknya saya di hati ini kayak udah tekad banget gitu. Makanya saya udah lebaran saya harus ketemu Pak Haji, saya harus datang ke sini. Saya mau riado aja gitu. Karena di rumah udah nggak ini, mereka nggak support gitu. Kan saya jadinya namanya saya ikut sama anak kan jadi gimana Pak Haji. Makanya saya pengen keluar dari situ. Kan saya memang udah keluar, saya udah bawa baju gitu Pak Haji. Makanya saya ya udah lo banyak syukur aja, lo banyak ngeluh kan. Kalau begitu namanya banyak ngeluh. Banyak syukur. Ya, nanti pertolongan Allah besok pagi kayak gimana jangan pengen tahu. Apa dia mimpi gue bikinin gerobak? Mimpi gak lo? Gue kasih suruh bikin cilor, dagang cilor di RDAY. Mimpi gak? Nanti gue modalin beli telur seperti, ntar gue beli, mimpi gak? Gak mimpi, tenang aja. Kenapa gue gak, Pak Haji gak nolongin gue? Karena hati lo ngeluh bos, lo bikin dong kayak dia sumringah. Iya, saya pengen kesini. Ya didandanin dulu dong muka lo gak didandanin gak bisa lah. Dandanin. Ulangin lagi bos. Kita gak boleh ngomong apa tadi, berat apa tadi, ulangin lagi. Ini barusan si Bloon baru mau nonton. Iya. Jadi ulangi lagi bos. Kita tidak boleh menyampaikan ini kita lagi diuji oleh Allah. Kita lagi dihinakan oleh Allah. Sehingga kita doanya mohon kekuatan. Maka yang dianggap ujian tadi tidak akan pernah henti, tidak akan pernah selesai. Maka apapun yang kita hadapi sekarang ini, apapun yang menimpa kepada kita kondisi sekarang ini, itu pasti sudah yang terbaik bagi kita dari Allah. Maka apa kata Allah? Selalu ucap syukur. Apa kata Allah? Di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Yuk masuk bos. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Maka kamu tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Saking pentingnya syukur itu kepada Allah, saking pentingnya rasa syukur ini yang harus kita selalu ucapkan, maka Allah ulangi kalimat yang sama persis, tidak ada pengulangan di Al-Quran yang tanpa perubahan seperti itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali persis. Ada pengulangan 2 kali tapi dirubah. Di mana? Di surat Alam Nasroh. Ada kan itu kan? Inna ma'al usri yusra. Diulangi tapi ada tambahannya. Ada perubahannya. Alhamdulillah. Ya, Haji. jadi Semua alam nasroh laka sodra wa wada'na anka wizra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi yang pertama sama yang kedua dikurangi hurufnya. Tapi kalau yang syukur ini tentang nikmat, Allah tidak mengurangi sampai 31 kali. Syukur nikmat yang utama itu. Jadi maka pesan Pak Haji kepada kita, simpelnya dari ayat itu, jalani. Jadi hidup ini selalu dijalani, disyukuri, dan Allah menekankan nikmat. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan. Maka kita selalu ucap syukur. Maka dengan ucap syukur itu, sifat 18 itu pasti akan tenggelam, akan terpendam dengan sendirinya. Kalau kita tidak ada syukur, maka sifat 18 itu tidak mungkin akan hilang dari diri kita. Kita adanya apa? Ngeluh. Kalau sudah ada ngeluh, itu dari 18 mesti kena semua. Orang yang murung pasti ngeluh. Orang yang ngeluh pasti sedih. Urut itu aja, urut itu. Pasti itu. Urut nomor 1 mesti 2, 2 pasti 3, sampai ujung-ujungnya orang yang awalnya murung dan ngeluh sedih, ujungnya pasti nomor 18. Mukanya muka berak. Muka suntuk, nggak bisa sumringah, nggak bisa senyum. Maka kuncinya kita harus sumringah. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan. Maka kita tidak boleh mengucapkan Allah sedang menguji dan kita mohon kekuatan untuk menghadapi ujian. Maka ujiannya terus ada, tidak akan pernah berhenti. Akhirnya ngeluh terus. Maka sifat 18 tidak akan pernah hilang dari jiwa kita, dari hati kita. Oleh karenanya doanya tidak mohon kekuatan. Doanya dengan apa tadi? Surat Ar-Rahman, dengan bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Pagi ini bangun tidur, sore habis sholat pun ucapkan seperti itu. Allah berikan kepada saya, istri saya, kalau nggak ada istri nggak boleh katanya Pak Haji. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, menantu-menantu saya, umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, apalagi yang panjang? Alat kelamin. Alat kelamin saya panjang, karena alat kelamin itu kan pendek, segede sosis kan. Udah gue keker tadi segede sosis. Dibungkus cilor. Dibungkus sama telur. Gede. Dan Allah berikan penghasilan pendapatan sebesar 10 miliar setiap
bulan. Bisa, bisa, yakin, pasti bisa. Bisa Bapak Ibu? Saya yakin ya. Sip. Nah, kedua, besok buat teman-teman kita acara di sini Kamis malam Jumat Maulid Nabi. Kamis malam Jumat Maulid Nabi sampai malam. Nanti malamnya habis Isya kita lanjut konsultasi privat gratis. Konsultasi kita privat gratis sampai jam 11 malam. Terus malamnya kita tahajud, malam Maulid Nabi bersama anak-anak yatim. Malam Jumat. Jumat habis tahajud, anak yatim lanjut sholat subuh. Habis sholat subuh berangkat ke hotel Mega Cipayung Puncak. Sarapan pagi dulu, baru makan. Habis makan berangkat ke hotel Cipayung Puncak. Sampai sana jam 6 pagi. Dari sini jam 5 sampai sana jam 6. Jam 6 langsung senam. Senam pagi, habis senam pagi makan. Terus pembagian kamar. Nah, kita bikin acara konsultasi gratis di Hotel Mega Cipayung. Di ruangan begini, umum, gratis. Pak Haji saya nggak mau umum, saya maunya yang privat, yang sendiri aja berdua sama Pak Haji. Kita di kamar, di ruangan khusus. Tapi yang kita bikin begini dari jam 1 sampai jam 3. Nanti kita yang privat malam, kita bikin api unggun. Nah, buat teman-teman yang dari luar kota, bisa nanti telepon ke Hotel Mega ya. Nah, 0813 89 88 92 19. 0813 89 88 92 19. Nanti hari Sabtunya kita langsung lanjut ke sini naik odong-odong. Nanti habis itu hari Minggunya kita berenang di kolam renang Tetot. Jadi kegiatannya seperti itu padat. Nanti Bapak dan Ibu bisa praktekin. Nah, saya manggil Bos Yaser sama Mbak Dian sama Anco. Ibu ini dari Lampung. Pengen sedekah profesi. Dia pengen dagang cilor. Ya udah, kita kerja sama aja. Mbaknya, masnya sama Bos Anco yang nyuruh tukang bikin gerobaknya cilor. Ibu yang dagang, yang modalin gue telur buat beli bahan bakunya, saus, mihun apa. Nah, ibu yang dagang sama suaminya. Dagang cilor, dagangnya ke Allah. Bagian anak yatim gratis. Gitu. Nah, bisa gak gerobaknya bikin yang fleksibel? Bisa di atas atau bisa di bawah biar nggak naik turun. Di bawah sini sebelah belakang ini nih bikinnya deket pas pintu keluar kalau Sabtu. Nah, Minggunya bisa digotong ke kolam renang. Mau pakai roda atau digotong. Kalau digotong nanti kita pakai mobil pickup, pakai roda. Digotong, kasihan ibunya jauh dari sini kecil. Ah? Yang ada nggak nyampe Titat, dia dagang di itu Miftahul Sudur, Pasar Selasa. Pakai mobil aja dibawa. Kalau pakai roda tadi digorong-gorong. Jadi kotak aja. Bos boleh lihat di sekolahan SD bikinnya kayak gimana. Kan di SD ada tuh tempat anak bos sekolah, bohong nggak ada jualan kayak gitu. Cilor apa namanya? Telur gulung. Ya. Hah? Ada. Oh iya, sekarang ke sono dulu dia ya. Gue modalin ya. Apa? Sempol ya. Jauh-jauh di sebelah rumah kontrakan. Ada. Ya udah, sempol, bikin sempol. Sempol yang anak yatim kemarin makan di odong-odong. Ntar gue kirimin videonya. Pokoknya ada bihunnya, ada telurnya. Nanti diaduk pakai saus.
Dimasukin ke dalam plastik, pedes-pedes makan. Bukan diponcrotin, Mbak. Ceret, ceret, ceret. Pokoknya lo lihat di TikTok apa di YouTube bebas. Kayak gitulah gerobaknya. Bikinnya biar digotong nanti ke kolam renang hari Minggu, hari Sabtu. Model gerobak aja, enteng. Biar kelihatan aslinya, originalnya gitu. Ya, model gerobak langsung aja, nggak apa-apa enteng. Biasanya yang bekas-bekas itu ada. Hah? Biasanya ada. Apa? Buatnya itu lama. Buatnya lama. Jadi bagusnya gimana? Ya, beli aja Pak gerobaknya. Beli gerobaknya di mana? Oh, gerobaknya abang-abang dibeli. Nanti dia nggak jualan. Jualan itu gitu. Ah? Untuk sementara nggak usah pakai gerobak. Ya, kalau buat darurat tuh kasih gerobak, cuma model gorengan sama alat masak aja cukup. Kayak meja itu ya bisa. Ya, meja aja. Udah sederhana. Yang penting kompornya Mas, ada pangkonnya itu untuk kompor. Terus nanti wajan apa? Kipas angin. Mejanya nanti buat sederhana. Ya, ada sih. Kalau itu mah lengkap. Ya. Buat nggak mungkin selesai satu hari Mas. Saya tukang bakso juga kok. Bos kan udah ada contoh baksonya di alat kelamin. Kalau dia nggak ada. Pokoknya gini, mbaknya nanti diskusi sama mbaknya, sama masnya, sama masnya berempat. Bentuknya gimana? Masnya nanti diaplikasiin sama Mbak Dian, diaplikasiin. Bapak nanti mbaknya ngobrol. Nanti yang beliin materialnya, bos beliin. Buat beliin tuh apa? Paku ada, udah. Apa penggorengan beli. Kompor beli, apa beli itu. Saya mau bikinnya 2. Karena anak yatimnya banyak. Takutnya kalau mbaknya bikin antri. Kecuali kalau mbaknya bikin dari pagi udah ngumpulin banyak. Karena kan anak yatimnya kan lebih dari 100. Lebih dari 200. Bikin yang banyak, bikinnya 2. Nanti bikin mbaknya riadoh, bikin suaminya juga bikin, ngucapin hajatnya. Kita sedekah apa? Patungan hajat. Mbaknya yang ngolah, mbaknya yang ide bikin, bertiga, saya yang modalin. Bohong nggak terkabul, Mbak? Pasti terkabul. Namanya sedekah profesi. Bisa? Ya. Jadi bikin 2 bos, bikin 2 bos, dia sama suaminya. Itu. Nanti lo besok belajar lagi bikin ke tukang cilor di sekolah mana? Lo belajar tadi? Hah? Villa-villa. Hah? Tadi saya ke Tegalwaru tuh karena ngikutin yang mama pakai motor tadi kan Pak Haji. Jadi saya ngejar dia terus jalannya jelek gitu. Mamanya terus aja. Bukan jalannya itu Pak Haji. Jalannya tuh jelek. Jadi mamanya duluan terus kita kan ketinggalan kan Pak Haji. Oh tuh gerobaknya dagang pakai motor. Iya dan yang saya lihat tadi tuh dia pakai motor saya lewat dia lewat terus saya bilang masuk saya tuh tukang itu cilung tuh kata saya terus kami beraja. Cilung masih belum. Model telur gulung gitu terus saya kata suami saya ini mau kemana ini kata saya pokoknya kata Pak Haji pasti itu ketemu pasti terus masuk gang kecil gitu Pak Haji. Terus saya pokoknya alhamdulillah tuh nggak ketemu sama mamang yang tadi nggak tahu udah kemana mamanya. Alhamdulillah Pak Haji. Ketemu yang ada dia jualan di depan SD di gerobak gitu. Jadi bikinnya kita jangan yang pakai motor kali, yang permanen aja ya. Karena kan nanti di kolam renang kan kita duduk 2, bikin anak yatim berenang habis makan itu. Bikin. Di sini kita bikin bahannya
pakai itu termos gede kita beli buat bikin, jadi tinggal masukin ya, seret. Kita bikin model saung-saung gitu aja. Hah? Ya, But, nanti yang di kolam renang gimana kan? Bisa. Oh berarti pakai nggak pakai kayu dong, pakai stainless aja. Yang gampang. Aluminium, yang enteng ya. Kalau kayu berat ya. Oh iya deh. Jadi dibikinin sama si bos bertiga. Selesai kok jadi. Sehari jadi. Lo kalau lo paksa bos sehari jadi, bilang sama si tukangnya. Gimana caranya? Bos bikin, ibu nungguin di depan tukangnya telanjang bulat. Bohong nggak jadi. Gak jadi bikin. Untung lo kreatif. Gue baru mau ngomong gitu ya lo udah ngomong. Yeah. yang bikin yang lain Di. Malah bikin yang lain ya. Ya udah bikin bos dari itu. Beli stainless besok. Beli stainless di mana yang ada aja beli dulu. Misalkan ada di Mega Baja beli dulu. Pesen order susun. Terus langsung di repeat. Bikin set. Bikin pakai triplek warna. Yang bening melamin. Bikin kalau nggak pakai galvanis atau pakai apa. Kasih kerangkanya yang kuat. Tulis di situ apa namanya cilor dicat aja. Bilang si Rizal suruh bikin atau bos ada catnya. Pokoknya lo bikin bertiga. Lo tinggal sesuaiin ukurannya, lihat di atas. Kalau bikin di atas bahaya gak? Kalau nggak bahaya bikin di atas. Kalau nggak nanti bikinnya di sini depan pintu yang anak yatim mau main bola voli setiap hari Sabtu. Nih sini nih belakang gua punya ruangan. Nih di sini. Jadi nggak naik turun di sini bikinnya. Nanti anak yatim yang Sabtu di sini makannya bikin, hari Minggu bikinnya di Totet hari Minggu. Nanti kalau memang mbaknya, Pak Haji, alhamdulillah hajat aku tadi langsung terkabul. Kita baru ngomong tadi malam ya. Hari ini baru terkabul ya. Tadi barusan ya. Nah maksudnya